Demokrat belum merasa menjadikan itu sebagai urgensi. Karena yang harus diperjuangkan terlebih dahulu adalah segala permasalahan rakyat yang dihadapi saudara-saudara kita. Kami ingin lebih memahami apa yang diharapkan rakyat dan sekaligus Partai Demokrat juga ingin menghadirkan solusi termasuk melalui 14 prioritas Demokrat untuk rakyat. AHY, anaknya Pak SBY alias Agus Harimurti Yudhoyono, itu apa yang dibanggakan oleh negara? Nggak ada yang namanya AHY, ya kan? Yang mau mencalonkan AHY itu siapa? Yang mau mendukung AHY itu siapa? Hah? Siapa yang mau mendukung AHY menjadi capres? Kader Partai Demokrat justru sebaliknya tidak menginginkan AHY jadi capres. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan mereka di medsos maupun di media mainstream. Sudah ketahuan kalau dia sebenarnya hanya ingin AHY jadi cawapres. Sedangkan capresnya biarlah Anies. Yang pernyataannya itu dia perkuat dengan data hasil survei. Korupsi, kata ini seperti melekat sebagai sebuah brand di Partai Demokrat. Mungkin hanya di sisi korupsi inilah Partai Demokrat punya prestasi. Dengan memainkan narasi, katakan tidak pada korupsi. Mereka malah menggarong besar-besaran uang negara supaya bisa hidup mewah. Semua dikeruk, semua dimakan. Seperti orang rakus yang takut nggak kebagian pangan. Mereka sekarang kebakaran jenggot. Ambisi di masa lalu berubah menjadi senjata yang mematikan. Tapi mereka tetap menjijikan. Tanpa rasa malu, menjilat ludah sendiri. Menggugat aturan yang mereka buat sendiri saat itu. Target 2 digit Demokrat gaungkan isu perubahan. Tahun 2024 ingin dijadikan momentum kebangkitan Partai Demokrat. Sempat tenggelam setelah memenangi pemilu 2009. Partai berlambang Mercy itu ingin kembali meraih 2 digit suara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan saat ini pihaknya hanya memiliki sekitar 9% suara di parlemen. Dia ingin pada pemilu mendatang perolehan suara bisa meningkat hingga 15%. Untuk bisa mencapainya lanjut AHY, partainya harus mendapat alokasi di semua daerah pilihan. AHY menyatakan salah satu strategi untuk merebut hati masyarakat adalah narasi perubahan. Dia menilai masyarakat hari ini mengalami kehidupan yang berat. Dari sisi ekonomi, kenaikan harga dan sepinya lapangan kerja merebak. Kemudian dari sisi demokrasi, pihak menilai ada penurunan, mulai ketakutan menyampaikan kritik institusi, negara yang tidak netral hingga kuatnya politik identitas. Kepala Badan Komunikasi Strategi Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menuturkan, strategi yang dijalankan partai sejauh ini cukup berhasil. Hasil sejumlah survei menempatkan Demokrat di papan atas. Misalnya survei Litbang Kompas pada 24 September sampai 7 Oktober 2022 menunjukkan elektabilitas Demokrat mencapai 14%. Hal itu diyakini efek konsistensi pihaknya menyuarakan perubahan. Meski demikian, dia mengakui agar elektabilitas konsisten, partai masih harus bekerja keras. Jika mereka mundur dan terlena, bukan tidak mungkin tren kenaikan itu berbalik turun. Soal tudingan Nasdem melanggar etika politik, Surya Paloh, kalau Jokowi bilang begitu, saya pasti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespon anggapan bahwa partainya telah melanggar etika politik. Hal itu sempat dibicarakan usai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan yang selama ini dikenal sebagai lawan pemerintah sebagai Capres 2024. Saat menjawab pernyataan wartawan soal anggapan melanggar etika politik, Surya Paloh menyebut bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah berbicara mengenai hal itu. Pendiri media grup itu mengaku bakal menghadap kepada Jokowi secara langsung seandainya kepala negara menyebut Nasdem melanggar etika politik sebagai parpol koalisi pemerintahan. Dia meyakini Jokowi tidak akan meresuff Presiden, Menteri hanya untuk mengeluarkan Nasdem dari pemerintahan. Menurut Paloh, Jokowi memahami arti keberadaan Nasdem sehingga kepala negara tidak akan meresolve kabinet untuk mendepak parpol yang identik dengan restorasi Indonesia itu. Namun Paloh tetap menghargai hak yang dimiliki Jokowi sebagai Presiden RI untuk melakukan resolve kabinet dan tidak mau mengintervensi hal tersebut. Relawan nilai keterbukaan Nasdem, Demokrat, PKS jadi tradisi politik baru di Indonesia.
Sikap Partai Nasdem, Demokrat, PKS yang membuat hasil pertemuan ketiganya di rumah Anies Baswedan dinilai sebagai tradisi politik baru di Indonesia. Kelompok relawan pendukung Anies, Sekretariat Kolaborasi Indonesia, menyebut keterbukaan ketiga partai itu menyiratkan keinginan melibatkan publik dalam upaya menggerakkan perubahan. Jati menilai yang dilakukan trio Nasdem, Demokrat, PKS kontras dengan banyak pertemuan elit politik yang biasanya berlangsung tertutup dan minim informasi pada publik. Dengan keterbukaan tersebut, menurut Jati, akan menghindarkan koalisi tersebut dari kemungkinan terjadinya politik transaksional. Sebelumnya, tim kecil pengurus Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat berkumpul di rumah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Selasa 25 Oktober 2022. Lebak Bulus, Jakarta Selatan itu untuk membahas tokoh yang bakal menjadi calon wakil presiden. Dalam pertemuan itu, Anies Baswedan selaku tuan rumah sekaligus calon presiden yang diusung oleh ketiga partai turut hadir. Sementara untuk perwakilan partai yang hadir antara lain Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Majelis Surya M. Sohibul Iman, Jubir PKS Pipin Sofian, dan M. Khalid atau Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman atau Iftitah. Willy mengatakan hadir juga Sudirman Said sebagai liaison officer atau LO untuk acara itu, sementara AHY baru datang ketika diskusi santai soal Cawapres sedang berlangsung. Willy mengatakan pertemuan di rumah Anies Baswedan merupakan pertemuan lanjutan dari sejumlah pertemuan sebelumnya. Ia menjelaskan pembahasan tim sudah pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan Cawapres yang bakal berduet dengan Anies. Dalam pertemuan itu, PKS menyodorkan nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, sebagai kandidat Cawapres bagi Anies Baswedan. Sementara Partai Demokrat tetap mengusulkan AHY sebagai Cawapres. Elektabilitas Nasdem malah melorot usai deklarasikan Anies. Demokrat justru salib Gerindra. Elektabilitas Partai Nasdem masih terus mengalami penurunan usai resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Data tersebut berdasarkan survei Pollmetrics Indonesia. Dukungan terhadap Nasdem turun setelah keputusan Rakernas Nasdem yang memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan menjadi salah satu capres. Setelah dukungan kian mengerucut terhadap Anies, elektabilitas Nasdem kini menjadi sebesar 3,1%. Sebaliknya, Demokrat mengalami lonjakan signifikan usai deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Elektabilitas Demokrat naik menjadi 11,3% dan berhasil menggeser posisi Gerindra. Meraih peringkat kedua, Demokrat berpeluang mengulang kejayaan masa Presiden SBY. Dalam upaya menggalang koalisi dan mengusung pasangan capres-cawapres, partai-partai politik berharap dapat kuartel efek. Harapannya, figur capres atau cawapres yang didukung bisa menambah perolehan suara partai pada pemilu legislatif. Hal itu tampak pada alotnya negosiasi partai-partai yang berencana mengusung Anies hingga rencana koalisi tak kunjung terwujud. Dari sejumlah usulan nama kader PKS, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan makin menggugat. Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan Nasdem menggodok nama-nama seperti Andika Perkasa dan Khofifah Indar Parawansa. Jika koalisi gagal terbentuk, diprediksi Anies tidak akan memperoleh tiket untuk berlaga. Posisi Nasdem juga dianggap ambigu karena berada di dalam pemerintahan tetapi hendak mengusung figur capres yang dianggap sebagai oposisi terhadap Jokowi. Hal ini berbeda dengan Demokrat yang memang berada di luar pemerintahan bersama-sama dengan PKS. Pemilih yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah berharap pada pencapresan Anies dan memberi efek elektoral bagi Demokrat. PDIP masih unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5%, sedangkan Gerindra pada peringkat ketiga sebesar 10,8%. Berikutnya ada Golkar 8,0%, terpaut tipis dengan PKB 7,7%. Lalu ada PSI 5,5% dan PKS 4,7% yang termasuk dalam partai-partai dengan elektabilitas di atas ambang batas 4%. Selain Nasdem, beberapa partai Senayan dikhawatirkan gagal melenggang kembali, yaitu PAN 2,5% dan PPP 2,0%. Sisanya adalah Partai Baru Gelora 1,3%, Gerindra 1,1%, dan Partai Umat 1,0%.